Pendeta Pipi. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama Meli. Ya, saudara-saudara kita melanjutkan. Ini adalah pertemuan stewardship, topik stewardship yang ke-8. Minggu lalu saya ringkaskan sebentar karena itu ada kaitannya dengan hari ini. Jadi minggu lalu kita sudah membicarakan bahwa kesadaran akan stewardship itu tidak mudah karena kita ini seringkali memang lupa, ya. Lupa bahwa kita dalam hidup ini bukan pemilik, melainkan kita cuma penilik. Nah, perbedaan huruf M dan N itu seringkali kabur dan itu gambaran dari realitanya. Kita memang seringkali tidak memiliki kesadaran stewardship yang benar karena kita bertingkah sebagai pemilik, bukan penilik. Nah, supaya tidak begitu, Alkitab mengingatkan kita akan 3 perkara. Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa hidup ini adalah sebuah tugas. Ada tugas kenapa kita ini ada di dunia. Itu tidak sia-sia, bukan percuma, tetapi ada purpose-nya. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Ada tugas. Oleh karena itu kita dilengkapi dengan apa yang ada pada kita untuk melakukan tugas itu. Semua resources yang Tuhan beri itu tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan tugas kita. Hal yang kedua adalah tugas kita itu akan berakhir. Tidak akan terus. Dan itu akhirnya adalah saat di mana Tuhan itu minta pertanggungjawaban pada kita. Hidup ini ada accountability, ada responsibility yang harus kita pertanggungjawabkan di depan Tuhan. Ya, pada akhirnya nanti Tuhan akan mengambil kembali semua yang ada pada kita itu, karena itu adalah miliknya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah selama waktunya masih belum tiba, belum berakhir, selama tugas itu masih ada, yang diminta dari kita adalah tetap setia melakukan tugas itu. Fokus terus melaksanakan tugas itu. Sampai kapan? Kita tidak ada yang tahu. Ya. Tetapi sepanjang masih ada waktu, sepanjang kita masih belum dimintai pertanggungjawaban terakhir, maka kita wajib untuk stay alert, stay focused pada tugas kita itu. Itu 3 hal yang kita pelajari dari Matius 24, terutama cerita tentang hamba yang ditinggal pergi tuannya dan dipercayai sesuatu sampai tuannya itu datang. Ya, kita sudah membicarakan hal itu. Lalu sekarang kita masuk pada Matius 25. Ya, ini menjadi poin penting. Seluruh Matius 25 akan kita bicarakan. Tetapi malam ini kita hanya membicarakan Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ceritanya begini. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, di dalam Matius 25 ada dua perumpamaan yang serupa tapi tak sama, yaitu ayat 1 sampai 13 itu hari ini kita bicarakan tentang 10 gadis, ya. Dan nanti berikutnya adalah perumpamaan tentang talenta. Tapi kita tidak bicarakan itu malam ini. Nah, perumpamaan-perumpamaan ini, saudara-saudara, sebetulnya dilatar belakangi oleh pertanyaan. Satu pertanyaan dari murid-murid yang terdapat di Matius 24 ayat 3. Sebab Matius 24 itu merupakan pembukaan untuk satu khotbah Yesus, khotbah yang panjang, yang terdapat di Matius 24 sampai Matius 25. Khotbah itu seringkali disebut sebagai Olivet Discourse. Jadi sebuah ceramah di Bukit Zaitun, karena memang settingnya adalah Bukit Zaitun. Tuhan Yesus mengajar di situ. Nah, Matius 24 ayat 3 itu ada sebuah pertanyaan yang mengawali. Jadi boleh dibilang khotbah Yesus selanjutnya itu berangkat dari pertanyaan itu. Ya. Pertanyaan itu berbunyi begini, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kapan akhir dari semuanya ini? Ya. Itu yang membuka seluruh khotbah dari khotbah akhir zaman dari Tuhan Yesus pada pasal 24-25 Matius. Pertanyaan ini yang mengendalikan seluruh plot, seluruh alur cerita dari dua perumpamaan di Matius 25. Pertanyaan kapan? Ya, bila mana itu terjadi? Kapan akhirnya? Nah, jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Allah Bapa sendiri. Dan itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 36.
Tidak ada yang tahu. Istilah saya dalam pertemuan Kamis lalu, itu rahasia semesta. Tidak ada yang tahu kapan saat berakhirnya bumi atau dunia atau zaman ini, dan tidak ada yang tahu kapan berakhirnya tugas kehidupan kita ini juga. Nggak ada yang tahu. Ya, itu jawabannya. Sebenarnya tidak ada yang tahu. Tetapi justru jawaban inilah yang menciptakan tension, ya, menciptakan ketegangan yang mewarnai seluruh alur dari cerita perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Berada di dalam ketegangan justru karena tokoh-tokohnya tidak tahu kapan itu tuannya pulang kembali. Di dalam ketidaktahuan manusia, yang dalam perumpamaan itu diwakili oleh tokoh hamba-hamba, dan di dalam perumpamaan hari ini gadis-gadis pengapit pengantin itu, di dalam ketidaktahuan mereka itu semua dalam ketidaktahuannya merasakan ketegangan, merasa capek, merasa letih, menunggu, bahkan mengantuk. Kok lama? Ya. Kok tidak datang-datang ya? Kapan ini datangnya? Bahkan bisa jadi sampai lupa bahwa tuannya akan datang. Ya. Kok lama? Perhatikan ayat-ayat ini. Misalnya pasal 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, titik. Ya, itu 25 ayat 5. Lalu 25 ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu. Titik. Lama sesudah itu. Bandingkan juga dengan Matius 24 ayat 49 yang Kamis lalu kita bicarakan. Tuanku tidak datang-datang. Ya, jadi lama tidak datang-datang, atau tidak datang-datang, atau lama sesudah itu pulanglah. Jadi ada satu kurun waktu yang lama, menanti yang tidak kunjung datang. Dan menanti yang tidak kunjung datang inilah yang membuka ruang, membuka peluang untuk distractions. Hal yang kita bicarakan Kamis lalu itu. Itulah salah satu problemanya. Ada distractions yang mengalihkan perhatian kita sehingga kita kehilangan kesadaran akan stewardship. Justru karena menanti yang tak kunjung datang itu. Dan hidup ini digambarkan oleh perumpamaan ini seperti itu. Ya, hidup yang menantikan kapan datangnya yang tidak datang-datang, dan itu membuka peluang untuk distractions. Nah, menurut hemat saya, saudara-saudara, dalam kedua perumpamaan di Matius 25 ini, ada baiknya kita itu mencoba berdiri pada posisi tokoh yang baik, tokoh protagonis dalam cerita ini. Kita mengambil angle dari sudut pandang mereka. Nah, di dalam perumpamaan di pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini, tokoh protagonisnya adalah
5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana. Kita akan mencoba melihat perumpamaan ini tidak seperti biasa ya pada umumnya, tapi kita menyempitkan diri pada angle 5 gadis bijaksana untuk kita bisa melihat bagaimana pergumulan mereka, bagaimana distraction yang dialami mereka. Kita mau mencoba memahami itu supaya kita bisa mengerti distractions apa itu. Nah, perhatikan ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Artinya 5 gadis bijaksana pun mengantuk. Wajar. Ke-10 gadis itu semua mengantuk. Baik yang disebut bodoh maupun yang disebut bijaksana, sama ngantuknya. Jadi dalam hal ini rasa kantuk, falling asleep, itu bukan distraction yang berbahaya. Itu sesuatu yang wajar. Semua mengalaminya. Ya, ngantuk. Jadi itu bukan distraction-nya. Di dalam perumpamaan ini, distraction-nya apa justru? Kalau bukan rasa kantuk. Distraction yang berbahaya justru datang dari 5 gadis bodoh dalam cerita ini. Perhatikan ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Mereka meminta persediaan minyak bagi lampu mereka yang hampir padam. Nah, lalu dijawab. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 9. Sepintas, jawaban 5 gadis bijaksana itu terkesan mementingkan diri sendiri dan tidak solider dengan teman-temannya. Akan tetapi, saudara-saudara, sebenarnya bukan demikian. Kalau kita cermati cerita ini, bukan begitu. Justru itu adalah jawaban yang menunjukkan kualitas mereka sebagai seorang steward, atau kalau perempuan stewardess. Itu justru jawaban yang menunjukkan quality mereka sebagai steward, yang membuat mereka pantas dijuluki bijaksana. Mengapa? Sebab secara keseluruhan mereka adalah orang-orang kelimanya, orang-orang yang menyadari betul akan tugasnya. Bangun dari tidur pun mereka tetap sadar mereka punya tugas. Tidurnya nggak salah, karena sebenarnya mereka itu bangun tidur pun tetap tahu mereka ini punya tugas. Mereka itu mau melakukan tugasnya justru sampai tuntas. Itu kelima gadis bijaksana. Oleh sebab itu, pertama-tama mereka memang sudah berjaga-jaga dan membawa persediaan minyak. Disebut di ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Mereka mau melakukan tugasnya sampai selesai, sebab itu mereka sudah sedia persediaan minyak. Kedua, mereka juga tahu kalau sampai mereka membagikan persediaan minyaknya, lalu begitu terjadi tidak cukup atau kehabisan, maka yang kehabisan itu ke-10-10-nya. Yang kehabisan adalah semuanya menjadi tidak cukup, bukan cuma untuk 5, tetapi menjadi tidak cukup untuk 10 gadis itu. Itu sebabnya mereka menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Artinya, tidak ada yang bisa melakukan tugas mengapit mempelai lagi kalau 10-10-nya kehabisan minyak. Berantakan nanti. Kacau semua. Dan yang dikorbankan adalah tugas itu sendiri. Oleh karena itu, 5 gadis bijaksana itu menolak permintaan teman-temannya untuk berbagi persediaan minyak. Bukan karena mereka egois dan tidak mau solider, melainkan karena mereka memikirkan tugas yang utama itu. Jangan sampai berantakan, jangan sampai kacau. Kalau toh ada yang kehabisan, at least yang 5 ini masih ada. Itu sebabnya mereka disebut bijaksana. Karena mereka justru fokus pada tugas. Buktinya apa? Kalau mereka tidak egois juga dan mereka bijaksana, mereka masih membantu memikirkan solusi supaya teman-temannya itu membeli saja. Mereka bukan cuma bilang tidak, tapi mereka memberikan jalan keluar. Sebaiknya kamu cepat-cepat pergi membeli. Soal bahwa mereka terlambat itu bukan sesuatu yang di luar kendali mereka. Tetapi ke-5 gadis itu yang bijaksana memberikan jawaban yang benar karena mereka memikirkan pekerjaan atau tugasnya. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa bijaksananya ke-5 gadis itu adalah karena mereka tahu tugasnya. Dan selama menanti pengantin itu belum datang, mempelai pria belum datang, mereka terus berfokus pada tugas itu. Mereka menolak untuk didistract di tengah jalan. Dan distraction itu bukan rasa kantuk, melainkan sesama teman pengabit, yaitu 5 gadis yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Menarik, saudara-saudara. Dari perspektif ini, perumpamaan ini membuka sebuah celah kebenaran kepada kita bahwa distraction yang harus diwaspadai oleh seorang steward itu adalah sesama manusia. Orang-orang yang bisa mengalihkan perhatian kita atau mengaburkan pandangan kita atau membuat kita itu
lupa pada kesadaran akan stewardship di dalam hidup kita. Bisa membuat kita lupa bahwa kita ini punya tugas, dan semua resources yang kita punya harus kita lakukan, laksanakan untuk menyelesaikan tugas itu, dan kita dibuat lupa bahwa kita ini bukan pemilik, melainkan penilik, yang bisa membuat kita itu terdistract, atau distraction-nya justru adalah sesama kita. Orang-orang yang dalam cerita perumpamaan ini disebut 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh itu adalah distraction untuk 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh itu adalah orang-orang yang punya masalah, lalu menyeret kita masuk dalam perangkap masalah mereka. Mereka orang-orang yang meminta sesuatu dari kita demi kepentingan mereka belaka, tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan kepentingan yang lebih besar. Orang-orang seperti kelima gadis bodoh inilah yang justru egois. Mereka yang tidak bertanggung jawab, tetapi minta orang lain ikut memikul ketidakbertanggungjawaban itu bersama mereka. Apabila kita ini a good steward, maka perumpamaan ini mengajar kepada kita, kita harus berani bersikap tegas, set boundaries terhadap mereka. Seperti sikap dari kelima gadis bijaksana itu. Mereka tegas berkata no. Mereka set boundaries terhadap kelima gadis yang egois tadi. Saudara-saudara, sebagai refleksi di dalam hidup ini, sebagai steward, kita memang harus bijaksana mengelola hubungan dengan sesama. Itu salah satu topik penting di dalam stewardship. Mengelola hubungan dengan sesama. Sebab dalam kenyataan selalu ada orang-orang seperti 5 gadis bodoh itu. Selalu ada orang-orang yang toksik, istilahnya sekarang. Orang-orang yang melebarkan masalahnya menjadi masalah orang lain. Orang-orang yang minta kebodohannya ditanggungkan kepada orang lain. Orang-orang yang kerjaannya meracuni lingkungan. Terhadap mereka ini, kita harus tegas menetapkan batas. Harus berani bilang tidak. Say no. Seperti 5 gadis bijaksana itu berkata, tidak. Nanti tidak cukup untuk kamu dan untuk kami. Jangan kita biarkan orang-orang toksik meracuni pikiran kita. Jangan biarkan mereka meremehkan dan merampas hak kita.
Jangan beri izin untuk mereka mengambil keputusan untuk kita. Atau kita mengambil keputusan karena mereka. Banyak kali itu yang terjadi itu dalam hidup seperti itu kan. Kita mengambil keputusan karena kita begitu marah kepada orang lain. Dan keputusan seperti itu suatu saat kita sesali. Karena kita tidak berpikir dengan jernih. Kita mengambil keputusan karena apa? Karena distraction yang dilakukan orang lain kepada kita. Padahal nggak worth it. Keputusan itu yang nanggung kita. Tetapi yang mendorong kita mengambil keputusan itu adalah orang-orang yang bodoh tadi. Nggak worth it. Jangan biarkan orang-orang toksik mempengaruhi kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Anda di gereja mau melayani Tuhan atau tidak, itu keputusan Anda di hadapan Tuhan. Jangan Anda berhenti dari pelayanan karena melihat orang lain. Itu yang terjadi dalam banyak hal di gereja kan? Orang mengambil keputusan tidak lagi mau melayani atau bahkan tidak lagi mau ke gereja. Kenapa? Karena jengkel pada orang itu. Ya. Karena marah sekali. Karena kita merasa bagaimana terhadap seseorang tertentu dan keputusan yang kita ambil adalah keputusan besar. Saudara kita ini sering kali terdistract karena manusia. Perumpamaan ini sangat benar. Tetapi perumpamaan ini mengajar kita sesuatu yang penting. Steward yang baik adalah steward yang mewaspadai distraction. Dan distraction itu salah satunya adalah justru sesama manusia yang ibaratnya 5 gadis bodoh yang menjadi racun di dalam kehidupan kita. Jangan izinkan mereka meruntuhkan dignity dan integrity kita. Tapi mungkin kita ada yang bertanya, tapi bukankah kita harus mengasihi semua orang? Jawab saya adalah betul. Kita harus mengasihi sesama. Tetapi kita juga harus mengasihi diri kita sendiri, bukan? Matius 22 ayat 39 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama, berdiri sejajar dengan mengasihi diri sendiri. Mengasihi tidak berarti kita selalu bilang ya. Mengasihi tidak berarti kita harus menjadi lemah di hadapan orang lain. Dan yang pasti, orang-orang toksik itu akan selalu mendistract kita dari apa yang utama di dalam kehidupan ini. Orang-orang toksik akan mengaburkan fokus kita. Which is itu sesuatu yang justru penting, yang tidak boleh terjadi. Dalam stewardship, kita harus menjaga fokus pada yang utama. Kalau tadi saya mengatakan, kalau fokus kita adalah melayani Tuhan, maka kita melayani Tuhan dan mengambil keputusan berdasarkan itu. Nah, tapi kita sadar bahwa disitulah problem utama seringkali terjadi, saudara-saudara.
kita ini tidak tahu kapan tugas kita berakhir. Dan selama belum berakhir, kita harus stay alert, alias tetap berjaga-jaga. Dan itu topik penting dalam khotbah Yesus di dalam Olivet Discourse ini. Kita bisa lihat di Matius 24 ayat 42, 24-42, atau Matius 25 ayat 13, di mana ditekankan di situ tentang pentingnya berjaga-jaga. Artinya jangan lengah, termasuk jangan lengah dari fokus kita. Dan salah satu yang harus kita waspadai bisa menjadi distraction adalah lingkungan atau orang-orang yang toksik. Kita harus stay alert terhadap mereka, bahkan apabila perlu stay away dari mereka. Anda bisa baca nasihat Paulus di 2 Timotius 4 ayat 1-5. Nanti dibaca sebelum tidur saja. 2 Timotius 4 ayat 1-5. Itu nasihat Paulus, bahkan kalau pada titik tertentu kita memang harus stay away dari mereka. Ya, mungkin pesan yang kita dengar melalui perumpamaan kali ini agak keras, saudara-saudara. Ya. Tetapi itu penting. Ya. Stewardship itu selalu menyangkut disiplin, ya. Menyangkut ketegasan, termasuk ketegasan untuk berkata tidak pada sesuatu yang bisa mendistract kita, termasuk kalau itu dalam wujud orang-orang atau lingkungan yang toksik. Ya, itu salah satu aspek yang ingin saya angkat di dalam topik tentang stewardship dalam pertemuan kita yang ke-8 ini. Matius 25 ayat 1-13 memberi pada kita inspirasi tentang hal ini. Oke, saya berhenti sampai di sini.